Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Dewi Kania, kemudian saya sendiri Amalia Salsasabila, Rifki Rohpadi, dan Sabian Torik Alfatan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis sektor usaha retail dan jasa online. Analisis sektor usaha retail dan jasa online yang kami gunakan yaitu Sosiola dan Gojek. Kami akan menjelaskan mengenai gambaran seputar kedua usaha tersebut, keunggulannya, dan kelemahan serta permasalahannya. Kemudian, strategi apa yang akan dilakukan supaya usaha tersebut tetap bisa berjalan, dan solusi apa yang akan diberikan terhadap perusahaan retail dan jasa online tersebut. Yang pertama, retail yaitu Sosiola. Sosiola merupakan perusahaan yang didirikan oleh Krisanti Indiana pada bulan Maret tahun 2015 dengan tujuan memberikan kenyamanan pada tiap wanita di Indonesia untuk berbelanja produk make up dan kecantikan. Pendirian Sosiola dilatar belakangi dari kesulitan Krisanti dalam mencari produk kecantikan di Indonesia yang berasal dari distributor resmi. Sehingga pada akhirnya, Krisanti Indiana memutuskan untuk membuat e-commerce yang khusus menjual produk kecantikan. Sosiola juga mendapatkan gelar sebagai online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia untuk produk kecantikan, make up, perawatan kulit, kosmetik, dan skincare. Hal ini didukung karena Sosiola sudah menjamin bahwa produknya aman, resmi, dan sudah terdaftar. Sosiola juga bekerja sama dengan distributor resmi dan pemilik brand. Maka dari itulah, Sosiola dipercaya sebagai brand partner resmi lebih dari 140 brand dengan kurang lebih 3.000 produk. Selain itu, Sosiola juga memiliki perjanjian resmi penjualan online yang eksklusif terhadap beberapa brand premium internasional, misalnya Elizabeth Arden, Philosophy, Anna Sui, Bernard Hugo Boss, dan Bulgari. Kemudian, situs sosial ini memiliki dua laman, yaitu Beautylink dan Beauty Journal. Beautylink by Sosial ini adalah toko online yang dikelola oleh Sosiola, sedangkan Beauty Journal adalah laman yang berisi mengenai situs kecantikan dan gaya hidup andalan wanita masa kini. Laman ini menyediakan tips, ide, dan inspirasi. Kemudian, Sosiola juga memiliki program membership yang disebut Beauty Click. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT dari Sosiola. Yang pertama, strength. Sosiola menyajikan fitur-fitur yang memudahkan konsumen untuk mengakses dan menemukan produk dengan mudah. Kemudian menjual banyak produk kosmetik terkenal dan memiliki program membership dengan banyak keuntungan yang dikenal dengan Beauty Click. Kemudian weakness atau kelemahan yaitu terdapat beberapa brand yang belum ikut bekerja sama. Kemudian opportunity, beauty enthusiast yang semakin bertambah-tambah, dan treat memiliki banyak pesaing. Penjelasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Sosiola. Kelebihan yang pertama yaitu kemudahan berbelanja karena tersedia secara online dan offline. Yang kedua, pembayaran yang beragam. Kemudian, yang ketiga, keoriginalan produk atau produk yang dijamin asli dan tersertifikasi BPOM. Yang ketiga, banyak promo gratis ongkir seluruh Indonesia dan voucher produk. Keempat, ada program Beauty Click dengan keuntungan masing-masing. Yang kelima, ada program pengumpulan poin yang bisa digunakan untuk belanja lagi senilai 1 poin sama dengan 2.500. Kemudian ada review produk dari beberapa pembeli sebelumnya yang memungkinkan kita mengetahui keunggulan dan kekurangan produk yang ingin kita beli. Bisa dapat tambahan poin dengan memberikan review atas barang yang sudah kita beli di Sosiola, packaging unik dan aman. Kemudian bisa dipastikan bahwa produk tersebut original karena dipesan langsung dari distributor resmi. Kemudian ada pun kekurangan dari Sosiola yaitu terdapat beberapa brand yang memang belum ikut bekerja sama dengan Sosiola. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan dari Sosiola tersendiri yaitu masih terdapat beberapa brand yang belum bekerja sama dengan Sosiola yang berdampak berpindahnya customer ke retail yang menyediakan brand yang ia cari. Baik, kemudian strategi agar usaha Sosiola terjalan. Sosiola perlu menerapkan sejumlah strategi khusus untuk bisa bersaing dengan beberapa situs e-commerce kecantikan lainnya. Misalnya melakukan kerjasama dengan lebih dari 150 brand
Selain itu, ada pula strategi sosial di masa pandemi ini, yakni satu berkonsep omnichannel dan melakukan scan barcode atau soco pada produk yang untuk mendapatkan informasi lengkap mulai dari deskripsi produk, cara penggunaan kandungan produk. Fitur scan barcode ini akan nyaman di tengah pandemi saat di gerai offline produk yang diinginkan. Kedua, yang dibutuhkan dan melakukan pembelian, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, Sosiola menggandeng para investor. Pada Mei tahun ini, Sosiola juga baru saja mendapatkan pendanaan terbaru yang diperoleh dari 4 investor, yakni L. Catterton, Indies Capital, East Venture, and Jungle Ventures. Dana besar 58 juta US dollar atau sekitar 818 miliar ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan inovasi dan produk Sosiola di Asia Tenggara. Dalam hal ini untuk pasar Indonesia dan Vietnam. Kemudian di sini ada sisi dari permasalahan melalui e-commerce. Sosiola perlu memperluas jangkauan e-commerce-nya. Saat ini Sosiola jangkauan memang sudah sangat luas dan lengkap. E-commerce pada penjualan retail terbilang sangat membantu. Pebisnis retail dapat memperluas cakupan pasarnya, tidak terbatas pada orang yang lalu lalang di depan toko saja, atau promosi dari mulut ke mulut. E-commerce memungkinkan pebisnis untuk langsung berinteraksi dengan konsumen, memudahkan proses pembayaran, serta mempercepat pertukaran data. Karena dalam e-commerce juga mencakup beberapa teknologi seperti chat, email, transfer dana elektronik melalui PayPal, kartu kredit, dan sejenisnya. Juga pertukaran data-data yang dibutuhkan dan sebagainya. Sosiola perlu memperluas jangkauan e-commerce-nya saat ini. Sosiola jangkauan memang sudah sangat luas dan lengkap. Sosiola memiliki website, aplikasi sendiri, di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Masalahnya hanya pada memperbanyak kerjasama dengan brand yang lain. Kemudian jasa online yang akan kami bahas ya ini Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Aplikasi Gojek ini sudah diunduh sebanyak hampir 100 juta di Google Play pada sistem operasi Android. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari Gojek. Yang pertama kelebihannya yakni tidak perlu sibuk mencari driver ojek. Yang perlu Anda lakukan ya ini hanya perlu memberitahukan lokasi Anda dijemput dan lokasi tujuan hingga jenis pelayanan yang ingin digunakan. Gojek akan mencarikan driver terdekat untuk memenuhi keinginan dari Anda. Yang kedua ya ini harga langsung ditetapkan dari aplikasi. Setiap pelayanan yang ditawarkan telah tertera harga secara fix. Tidak akan adanya perubahan harga selama menggunakan layanan. Hal ini sangat menguntungkan sehingga pengguna dapat melakukan perkiraan harga yang perlu dikeluarkan. Yang ketiga ya ini keamanan terjamin. Keamanan dari para pengguna akan terjamin dari kejahatan yang sering terjadi di jalan raya. Juga kemungkinan driver melakukan kejahatan sangat minim. Hal ini dikarenakan setiap data driver terekam dalam server Gojek. Yang keempat ya ini bisa cancel orderan.
pastinya Anda dapat melakukan orderan layanan yang salah, seperti salah tekan yang menyebabkan Anda melakukan order layanan. Anda tidak perlu khawatir, setiap layanan yang salah tekan dapat dilakukan cancel order, sehingga tidak akan ada pihak pengguna layanan yang akan merasa rugi. Yang kelima, yakni jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Jalan yang ingin dilalui dapat langsung diberitahukan kepada driver. Driver akan senang hati mengikuti petunjuk jalan tersebut. Yang keenam, yakni menggunakan jalan alternatif. Driver tidak akan selalu menggunakan jalan besar yang sangat macet untuk mencapai tujuan. Para driver dibolehkan dalam menggunakan jalan alternatif asal mendapat persetujuan dari layanan. Yang ketujuh, ya ini bisa memesankan untuk orang lain. Tidak semua layanan yang dipesan harus digunakan oleh sendiri. Anda juga dapat memesan layanan untuk orang terdekat Anda seperti orang tua maupun anak Anda. Anda hanya perlu memberitahukan lokasi dari orang terdekat Anda agar dapat dijemput oleh driver dan diantar ke lokasi yang ingin ditempuh. Yang kedelapan, ya ini pelayanan yang maksimal. Setiap pelayanan yang diberikan oleh driver akan sangat maksimal. Anda dapat memberikan pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan driver dengan menggunakan fitur rating. Driver akan memiliki rating yang rendah, dapat memperoleh suspend dengan tidak dapat menerima orderan sesuai dengan jangka waktu yang berlaku pada perusahaan Gojek. Yang kesembilan, ya ini driver mudah didapat. Banyak driver yang tersebar dalam kota Anda akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan driver. Tidak diperlukan waktu untuk lama, bisa dibayar menggunakan GoPay dan tunai. Yang ke-10, ya ini tersedia 2 metode pembayaran dalam menggunakan layanan. Metode cashless, ya ini menggunakan GoPay, aplikasi pembayaran cashless, dan cash. Sangat banyak pengguna layanan menggunakan metode cashless ini, dengan tujuan dapat menghindari kejahatan yang mungkin terjadi di luar sana yang tidak bisa ditebak. Kemudian poin kekurangan, yakni tidak bisa memilih driver. Tidak diperbolehkan oleh para pengguna untuk memilih driver yang memberikan layanan. Sebenarnya hal ini bukanlah sepenuhnya kekurangan. Dengan tidak dapat memilih driver, maka pengguna akan dikenakan biaya tambahan. Yang kedua, yakni sulitnya mengubah arah ketika telah melakukan order layanan yang dipilih. Setiap layanan yang telah di order telah tercatat di dalam sistem. Maka jika terjadi perubahan arah, akan dikenakan biaya tambahan lagi. Yang ketiga, yakni harus menggunakan jaringan internet. Dengan menggunakan teknologi zaman sekarang, tidak dapat terlepas dari jaringan internet. Jaringan internet telah menjadi inti dari perkembangan zaman sekarang. Yang keempat, ya ini terkadang bisa miskomunikasi. Dikarenakan menghubungkan dua manusia dengan menggunakan sebuah sistem, pastinya dapat terjadi miskomunikasi. Hal ini tidak dapat terhindarkan. Bahkan antar dua manusia saja dapat terjadi miskomunikasi. Yang kelima, yakni beberapa kota masih sulit mencari driver. Driver mungkin telah tersebar di seluruh kota besar, namun berbeda dengan kota-kota kecil. Driver yang masih minim akan memberikan permasalahan yang berbeda lagi, dikarenakan tidak dapat ditemukan lokasi driver yang dekat. Yang keenam, yakni report dan saran kurang ditanggapi. Gojek memang telah menjadi layanan nasional Indonesia yang mulai mendunia. Terlalu luas cakupan yang harus dihandle, mengharuskan menyelesaikan permasalahan baru yang banyak. Sampai ada kalanya report dan saran yang diberikan oleh pengguna seperti tidak dianggap. Yang ketujuh, yakni pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama. Salah satu layanan Gojek yang lumayan terkenal yakni GoFood. Layanan membeli makanan dan melakukan delivery kepada Anda. Pemesanan makanan yang lama oleh GoFood tidak sepenuhnya adalah kekurangan dari Gojek, dikarenakan pengguna yang tidak mengetahui kondisi di lapangan menjadikan layanan sangat lama. Seperti ketika memesan makanan, Anda ada kalanya driver memperoleh antrian yang sangat panjang. Yang kedelapan, yakni harga makanan yang lebih tinggi dari harga sebenarnya.
Harga yang ditawarkan memang lebih jauh mahal dari harga yang sebenarnya. Harga yang lebih tinggi akan menjadi pemasukan bagi perusahaan Gojek. Berbeda dengan ongkos kirim yang diperoleh oleh driver. Dengan pemasukan pada perusahaan, perusahaan dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi. Yang kemudian ya ini ada permasalahan Gojek. Masalah utama dari Gojek yang sering kita highlight adalah masalah yang dialami pengojek online, yaitu masalah jam kerja yang terlalu tinggi. Meskipun pengemudi ojol memiliki waktu yang fleksibel, mereka cenderung bekerja tidak sehat demi mengejar bonus. Jam kerja yang panjang menyebabkan driver rentan kecelakaan dan tarif antar yang minim membuat mereka sering bekerja di luar kapasitas normal sebagai manusia. Kemudian masalah yang dialami oleh user yaitu report dan saran kurang ditanggapi. Gojek memang telah menjadi layanan nasional Indonesia yang mulai mendunia. Terlalu luas cangkupan yang dihandle mengharuskan menyelesaikan permasalahan baru yang banyak sampai ada kalanya report dan saran yang diberikan oleh pengguna menjadi tidak ditanggapi. Oke, selanjutnya adalah strategi agar usaha Gojek tetap berjalan. Gojek telah mengumumkan strategi perusahaan untuk memperkuat fokus pada bisnis inti atau core bisnis yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat, yaitu bisnis transportasi, pesan antar makanan, dan uang elektronik sebagai langkah jangka panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Adapun layanan transportasi online, GoRide dan GoCar, lalu pesan makanan, dan kebutuhan pokok yaitu GoFood serta dompet digital GoPay juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi. Kenaikan bisnis layanan logistik dan belanja kebutuhan sehari-hari, Gojek optimis langkah-langkah yang ditempuh akan membantu perusahaan mendistribusikan sumber daya untuk fokus mengembangkan bisnis yang memiliki dampak luas, khususnya 3 layanan inti, dan pengembangan layanan yang mengalami kenaikan performa signifikan selama pandemi, seperti misalnya bisnis logistik mencatat pertumbuhan 80% sejak awal pemberlakuan pembatasan jarak sosial dan transaksi layanan belanja kebutuhan sehari-hari. Gojek melakukan berbagai penyusunan bisnis dengan mengakomodir perilaku baru pelanggan sejak adanya pandemi. Perusahaan bekerja sama erat dengan mitra, merchant, atau mengakomodir adanya perubahan dan permintaan, membantu merchant yang sebelumnya hanya menjajakan produk secara offline, jadi bisa bermigrasi ke online dengan cepat dan mengimplementasikan sebagai inisiatif guna mendukung keberlangsungan pencarian driver. Selanjutnya itu Gojek juga telah mengeksplorasi bisnis baru seperti penjualan dan barang kebutuhan sehari-hari dan makanan siap masak di layanan GoFood untuk meningkatkan layanan pengiriman. Dan selanjutnya ada solusi dan permasalahan. Solusi yang dilihat dari masalah yang dialami pengojek online yaitu rancangan peraturan dan menetapkan prinsip jam kerja dibatasi untuk keselamatan dan kesehatan driver. Gojek seharusnya menerapkan batas maksimal jam kerja para drivernya melalui Gojek. Memberikan upaya yang cukup agar driver memiliki waktu istirahat yang cukup. Kemudian solusi yang dilihat dari masalah yang dialami user yaitu Gojek perlu lebih memperhatikan dan mempertimbangkan segala macam bentuk report dan saran dengan memberikan respon dengan cepat agar tidak merugikan pihak customer karena kelalaian driver maupun pihak driver karena ketidakpahaman customer terhadap persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gojek. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai analisis sektor usaha retail dan jasa online, yaitu Sosiala dan Gojek. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.